untuk di perhotelan ini, emang background saya ambil perhotelan sebelumnya. Kemudian saya terjun di perhotelan itu sejak tahun 2000. Sebenarnya sih bukan di sales awalnya, itu di operation, itu di reception. Saya mulai karir saya sebagai reception, kemudian naik. And pada saat tertentu saya agak bosen untuk di operation. Terus saya melihat, wah, it's quite nice to try another division, yaitu sales and marketing. Kemudian tahun 2023 saya pindahlah ke sales and marketing. Waktu itu saya di bagian sales untuk event. Kemudian mulailah karir saya sebagai sales and marketing di Juni 2003 sampai sekarang. Betah ya, di perhotelan is so excited karena setiap hari ketemu orang-orang baru, ketemu klien-klien baru, dan lebih live gitu loh menurut saya, lebih hidup gitu loh. Ketika bangun pagi terus ketemu sama orang-orang baru dari berbagai background, dan itu lebih amat sangat menyenangkan bagi saya. Saya percaya setiap pekerjaan pasti ada tantangannya, terlebih di sales and marketing. Di sales itu kan ujung-ujungnya kan we should find the new business, new client, itu sih tantangannya. Tapi justru tantangan itulah yang membuat kita lebih bersemangat, excited setiap harinya untuk untuk cari klien, untuk ketemu klien, seperti itu. Dan tipsnya adalah ya doing the persistence, gitu aja sih. Oke, satu sih karena kita berhubungan dengan pelayanan, servicing, berarti ya harus kalau saya pribadi, saya selalu trying to the best untuk fulfill what the client needs, dan itu jangan sampai mengecewakan dan over promises gitu. Itu menurut saya, dan doing persistence, tipsnya sih seperti itu. Wow, banyak banget ya, cuman salah satunya ya doing the last pandemic, itu benar-benar pengalaman dan experience saya yang di luar dari, tidak ada skenarionya, tapi harus dihadapi, dan itu benar-benar luar biasa sih. Seperti menghadapi, kebetulan saya pernah di hotel yang mengikuti repatriasi yang dilakukan pemerintah, dan itu quite challenging bagi saya karena setiap harinya kita nggak tahu kita berhadapan dengan orang yang positif ataupun yang negatif terkena COVID ya. Dan pada waktu itu kan emang pertama kali kan agak scary ya, karena belum ada vaksin, belum ada pemberitahuan ataupun pengalaman how to handle the COVID pasien dan seperti apa. Itu is quite challenging, dan itu pengalaman yang amat sangat luar biasa bagi saya. Pada waktu itu jujur aja kita tuh on my team, saya bahu-membahu untuk semua tim di departemen saya. Jadinya saya bukan tipe orang yang hanya sitting on the chair and then look at the result, tidak seperti itu. Tapi pun saya turun langsung pada waktu repatriasi itu saya sampai jemput tamunya ke airport. Itu pengalaman yang amat sangat luar biasa. Bagaimana keadaan airport pada waktu itu luar biasa, berbeda banget dengan airport yang seperti sekarang ya, yang ramai, yang itu quite challenging sih bagi saya. Tidak bisa dilupakan, dan itu benar-benar pengalaman yang luar biasa. Adalah salah satunya adalah pas waktu repatriasi itu. Waktu itu satu bus bisa dibayangkan itu positif COVID, termasuk the driver, the bus driver itu. Tapi puji Tuhan saya tidak terkena. Itu juga pengalaman yang amat sangat luar biasa ya bagi saya, seperti itu. Inovasi saya untuk The Tribrata Hotel and Convention Center adalah ingin menjadikan The Tribrata Hotel and Convention Center
tempat yang sangat luxury untuk mengadakan pernikahan, perkawinan, ataupun untuk meeting-meeting dan social event. Selama ini kan mungkin di umum mereka hanya kenal Tribrata hanya tempat untuk mengadakan event saja. Tetapi tidak seperti itu juga, kita juga punya hotelnya gitu loh. Bedanya adalah kalau semuanya compare sama hotel lain pun, our ballroom itu very luxury, with the so many chandelier yang kita punya, dan kita adalah one of the tallest ceiling kita tuh tertinggi, kita sekitar 13,5 meter. Jadi itu yang membuat kita berbeda, yang membuat kita once somebody else have a meeting or have a wedding di Tribrata Hotel and Convention Center, itu benar-benar aura luxury-nya, aura mewahnya, aura kemegahan itu terasa banget, Mbak. Di tahun ini sama seperti hotel-hotel lainnya, kita harus achieve budget karena ada concern budget yang harus kita fulfill setiap tahunnya, dan target yang lainnya adalah The Tribrata Hotel and Convention Center itu dikenal di kalangan luar, tidak hanya hotelnya saja, tapi untuk Tribratanya juga, untuk Grand Ballroom-nya juga. Saya diberi kepercayaan di sini untuk developing as a executive assistant manager, which is EAM. Itu targeting saya by end this year, 2024 ini. Saya sih simple aja ya, karena biasanya di hotel itu kan waktunya terbatas ya. Jadinya tapi sebisa mungkin saya lagi program untuk intermittent fasting, sama saya seminggu 2 kali itu harus lari, Mbak. Lari. Karena the last time I'm quite overweight, itu hampir mencapai 106 kilo, dan itu harus saya maintain untuk not only for the ini ya, untuk hanya looks so pretty or something like that, itu bukan seperti itu, tapi more concernnya ke kesehatan sih. Sometimes kerjaan itu kan hektik ya, sometimes juga ketemu klien capek sekali, dan belum lagi day by day untuk meeting dan arrangement lainnya. Tapi saya selalu kalau malam itu saya selalu sempatkan untuk saya lagi suka nonton, jadinya saya suka nonton. Sukanya sih serial, cuman karena serial waktunya terbatas, jadi saya suka nonton yang lepasan aja. Saya suka nonton dan saya suka baca buku sebelum tidur sih. Jadi release my stress juga untuk untuk sebelum tidurnya ya. Kalau buku, karena saya nggak mau baca yang berat, karena udah stres, jadinya saya prefer untuk baca novel ataupun nonton film, dan sukanya tuh film drama gitu loh, yang nggak berat-berat. Unless kalau seumpamanya saya lagi cuti, nah baru buku-buku yang agak berat. Cuman itu jarang banget ya, karena kalau once saya take annual leave, itu biasanya saya udah ada jatahnya untuk kedua gadis cantik yang saya tunggu di rumah nih. Jadinya mengikuti mereka gitu. Jadinya sekarang agak quite challenging untuk untuk baca buku favorit. Saya udah lama banget nggak baca buku soalnya. Palingan yang saya baca adalah novel saja. Ada 2 filosofi hidup yang saya pegang. Saya selalu kasih ini ke tim saya gitu. Saya selalu bilang ke tim saya adalah, kalian bisa bersinar, bisa rise up your career, ataupun bisa bersinar seperti bintang di langit. Tapi satu hal yang saya pesan ke mereka adalah, do not hitch back or do not hate somebody else gitu. Jadi jangan pernah bersinar di atas penderitaan orang lain, ataupun untuk melakukan hal yang tidak baik. Kalau seumpamanya untuk my personal gitu, yang saya selalu bagikan ke anak-anak saya selalu encourage mereka untuk untuk selalu menjadi pribadi yang menghargai orang lain. Itu pun juga termasuk di termasuk di pekerjaan saya gitu. Karena bagi saya selalu
apa ya, di kantor itu saya lebih seperti teman, kita masing-masing know our position each other gitu. Relax tapi santai, serius tapi relax dan santai gitu loh Mbak. Saya orang tua tunggal untuk kedua putri saya, of course itu challenge banget buat saya. Makanya saya selalu, dan puji Tuhan anak-anak saya mengerti keadaan maminya seperti apa. Jadi once saya libur, saya totally I'm yours gitu loh. Mami bisa even though itu nggak setiap, karena kan di perhotel juga Sabtu Minggu kadang-kadang masuk ya. Dan sebisa mungkin untuk membagi waktunya adalah kalau mami memang is quite tight gitu, kayak seperti ini kan lagi liburan, mereka yang saya boyong ke hotel gitu loh. Jadinya sekalian ya istilahnya saya bisa ngelihat mata, biarpun spend time 1 jam, 2 jam sambil makan siang ataupun mereka lagi berenang, saya bisa lihat even though maminya lagi kerja gitu. Itu sebisa mungkin saya maksimalkan sih. Pertama saya ingin mencapai karir saya sebagai EAM di tahun 2024 ini. Kemudian ya of course at the end saya ingin menjadi GM. General Manager di suatu hotel, yang saya percaya GM perempuan itu sudah banyak tapi ya sekarang masih agak kurang ya. Ya mungkin menyusul di kedepannya mungkin saya. Tolong doain ya. Di kehidupan pribadi banyak ya. Salah satunya saya ingin melihat anak-anak saya sukses, terlebih anak saya yang pertama. Saya berharap, bukan saya yang berharap, tapi ini cita-cita kita berdua, karena saya gagal menjadi dokter. Mudah-mudahan anak saya yang pertama bisa menjadi dokter. Itu yang bukan obsesi ya, tapi kalau obses terlalu gimana, itu cita-cita kami berdua. Bella selalu bilang, Mami, I will being a good doctor, bukan menggantikan, tapi mungkin ini nggak kesampaian sama Mami, so I can do it. So please help me, Mom. Gitu. Dan of course, yes, untuk anak kedua saya juga melihat Alexa tumbuh jadi pribadi yang pribadi yang baik, sekolahnya juga bagus gitu kan. Itu sih yang saya concern selama ini, cita-cita saya untuk yang sekarang dan continue akan datang ya.